Di urutan ke-10 ada Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara-negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan tewasnya banyak warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang ini memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah korban tewas ini menjadikan Perang Dunia II sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Total durasi perang ini adalah 6 tahun dan 1 hari. Di urutan ke-9 ada Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut sebagai Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II tahun 1939. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi yaitu Sekutu dan Blok Sentral. Sekutu berisi Britania Raya, Prancis dan Rusia, sedangkan Blok Sentral terdiri dari Jerman, Australia, Hongaria, dan Italia. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi dan memperluas diri saat banyak negara ikut dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer termasuk 60 juta orang Eropa dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang membuat suatu senjata lebih mematikan daripada sebelumnya. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, 3 bulan, dan 2 minggu. Di urutan ke-8 ada Perang Sipil Amerika. Perang Sipil Amerika terjadi antara Amerika Serikat, Union atau Utara, dan Konfederasi Amerika Selatan, yang dibentuk oleh negara bagian yang memisahkan diri. Penyebab utama perang adalah masalah perbudakan, khususnya perselisihan mengenai perbudakan yang akan diizinkan untuk berkembang ke wilayah barat, sehingga akan mengarah ke lebih banyak negara bagian budak atau mencegah perkembangannya, yang akan membuat perbudakan menuju tahap akhir. Kontroversi politik selama beberapa dekade mengenai perbudakan mencapai puncaknya dengan kemenangan Abraham Lincoln dalam pemilu presiden AS tahun 1860 yang menentang perluasan perbudakan. 7 negara bagian budak di selatan memisahkan diri dari Amerika Serikat dan membentuk konfederasi pada tahun 1861. Konfederasi tersebut segera merebut benteng-benteng Amerika Serikat dan aset federal lainnya di dalam perbatasan mereka. Konfederasi di bawah Presiden Jefferson Davis menguasai setidaknya sebagian besar wilayah di 11 dari 34 negara bagian AS saat itu. Pertempuran sengit tersebut terjadi selama 4 tahun, 1 bulan, dan 2 minggu. Di urutan ke-7 adalah Perang Gulf. Perang Teluk Persia II atau Gulf War dengan kode nama Operasi Badai Gurun atau Operation Desert Storm disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Operasi Badai Gurun ini berhasil melumpuhkan Irak dan merebut kembali Kuwait, dan pasukan koalisi di bawah pimpinan Amerika menyatakan bahwa perang telah selesai. Mengutip dari TheAtlantic.com, selama berminggu-minggu, koalisi pimpinan Amerika Serikat dari 2 lusin negara telah menempatkan lebih dari 900.000 tentara di wilayah tersebut. Sebagian besar ditempatkan di perbatasan Saudi-Irak. Operasi Badai Gurun menewaskan sekitar 3.500 penduduk sipil. Laporan lain mengungkapkan korban tewas akibat peristiwa tersebut tercatat 200.000 orang. Irak juga kehilangan 2.085 tank, 962 kendaraan lapis baja, 1.005 artileri, dan 103 pesawat terbang. Sementara tentara Amerika Serikat yang tewas sebanyak 55 orang, terluka 150 orang, dan hilang sebanyak 30 orang. Durasi perang ini adalah 6 bulan, 3 minggu, dan 5 hari. Di urutan ke-6 adalah pemberontakan Iliden Prerobozheny. Adalah pemberontakan terorganisir melawan Kekaisaran Ottoman yang disiapkan dan dilakukan oleh Organisasi Revolusioner Makedonia dengan dukungan dari Komite Tertinggi Makedonia Adrianople. Nama pemberontakan mengacu pada Iliden, nama untuk zaman Elia, dan Prerobozheny yang berarti transfigurasi. Pemberontakan berlangsung dari awal Agustus hingga November 1903 dan meliputi wilayah yang luas dari pantai timur Laut Hitam hingga tepi Danau Ohrid. Pemberontakan di wilayah Makedonia mempengaruhi sebagian besar bagian tengah dan barat daya dari Vilayat Monastir yang menerima dukungan dari petani lokal Bulgaria dan sampai batas tertentu dari penduduk Aromania di wilayah tersebut. Pemerintahan sementara didirikan di kota Kruševo, di mana para pemberontak memproklamasikan Republik Kruševo yang dikuasai setelah hanya 10 hari.
pada tanggal 12 Agustus. Durasi perang ini adalah 3 bulan. Di urutan kelima adalah invasi Turki ke Siprus. Invasi Turki ke Siprus dimulai pada tanggal 20 Juli 1974 dan berlangsung dalam 2 tahap selama bulan berikutnya. Terjadi dengan latar belakang kekerasan antarkomunal antara Siprus Yunani dan Turki sebagai tanggapan atas kudeta Siprus yang disponsori junta 5 hari sebelumnya. Hal itu menyebabkan Turki merebut dan menduduki bagian utara pulau itu. Kudeta tersebut diperintahkan oleh junta militer di Yunani yang dilakukan oleh Garda Nasional Siprus bernama EOKB yang berhasil menggulingkan Presiden Siprus Uskup Agung Makarios III dan melantik Nikos Samson. Tujuan kudeta adalah penyatuan Siprus dan Yunani dan Republik Helenis Siprus akan dideklarasikan. Pasukan Turki mendarat di Siprus pada 20 Juli dan merebut 3% pulau itu sebelum gencatan senjata diumumkan. Junta militer Yunani runtuh dan digantikan oleh pemerintahan sipil. Menyusul gagalnya pembicaraan damai, invasi Turki lainnya pada Agustus 1974 berhasil merebut sekitar 36% pulau itu. Garis gencatan senjata dari Agustus 1974 menjadi zona penyangga Perserikatan Bangsa-Bangsa di Siprus dan biasanya disebut sebagai garis hijau. Durasi perang ini adalah 4 minggu dan 1 hari. Di urutan keempat adalah Perang Indo-Pakistani. Perang India dan Pakistan pada 1974 adalah konflik utama antara India dan Pakistan yang terjadi selama 6 tahun setelah Perang India dan Pakistan pada 1965. Kedua negara kembali angkat senjata setelah Pakistan Timur yang berlokasi di sebelah India meminta kemerdekaan dari Islamabad. Setelah konflik mengalami eskalasi menjadi perang sipil, 10 juta orang melarikan diri ke India, memberi alasan Delhi melakukan intervensi. Militer Pakistan kemudian menyerah dalam pertemuan di Dhaka dan sebanyak 90.000 tentara menjadi tahanan perang India. Pakistan Timur pun berubah nama menjadi Bangladesh setelah deklarasi kemerdekaan pada 6 Desember 1971, dengan Pakistan mengakuinya 3 tahun kemudian. Serangan dilancarkan antara India dan Pakistan pada sore tanggal 3 Desember 1971. Konflik bersenjata Front Barat India dari 3 Desember 1971 sampai 16 Desember 1971 disebut Perang India-Pakistani oleh Belanda dan India. Perang ini berakhir dengan kekalahan Pakistan. Durasi perang ini hanya 13 hari atau 1 minggu 6 hari. Di urutan ketiga ada Perang Ossetia Selatan. Perang Ossetia dimulai pada 1 Agustus 2008 setelah pertempuran antara tentara Georgia dan separatis Ossetia Selatan. Setelah setuju untuk melakukan gencatan senjata, pada 7 Agustus Georgia melancarkan operasi militer kejutan untuk merebut kota Tsinvali, ibu kota Ossetia Selatan, sebagai respon dari serangan separatis terhadap desa di Georgia. Pada 8 Agustus, Rusia yang bersekutu dengan separatis Ossetia Selatan membalas dengan mengirim tentaranya masuk ke Georgia, membawa tank dan artileri ke Tsinvali. Menurut Presiden Rusia Dmitry Medvedev, tujuan Rusia adalah untuk melindungi banyak penduduk Ossetia Selatan yang memiliki status warga negara Rusia. Presiden Georgia Mikhail Saakashvili menyatakan negaranya melindungi Georgia dari agensi Rusia dan tentara Rusia mengebom penduduk Georgia. Perang ini terjadi selama 12 hari. Di urutan kedua adalah Perang 100 Jam. Perang sepak bola juga dikenal sebagai Perang 100 Jam adalah perang selama 4 hari antara El Salvador dan Honduras pada tahun 1969. Perang ini disebabkan oleh konflik politik antara Honduras dan Salvador. Ketegangan antara dua negara meningkat karena kompetisi dalam ronde kualifikasi Piala Dunia FIFA 1970. Permainan pertama berlangsung di ibu kota Honduras, Tegucigalpa, dan berakhir dengan kemenangan Honduras. Pertandingan kedua diadakan di ibu kota Salvador, San Salvador, dan berhasil dimenangkan oleh Salvador. Media Honduras melaporkan terjadinya pemukulan, pembakaran mobil, dan kerusuhan oleh penduduk Honduras di Salvador. Sementara media Salvador melaporkan penduduk dan polisi Honduras menyerang imigran Salvador. Permusuhan akibat pertandingan sepak bola segera berubah menjadi pemutusan hubungan diplomatik. Pada 14 Juli 1969, tentara Salvador menyerang Honduras. Organization of American States menegosiasikan gencatan senjata yang dimulai pada 20 Juli dan akhirnya tentara Salvador mundur pada awal Agustus. Durasi perang ini sesuai dengan namanya, yaitu 100 jam atau 4 hari 4 jam. Di urutan pertama adalah Perang Anglo-Zanzibar. Perang Inggris Zanzibar terjadi antara Britania Raya dan Kesultanan Zanzibar pada tanggal 27 Agustus 1896. Konflik ini berlangsung selama 38 menit dan merupakan perang tersingkat sepanjang sejarah. Penyebab perang adalah wafatnya Sultan Hamad bin Tuwaini yang pro-Britania pada tanggal 25 Agustus 1896 dan kenaikan Sultan Khalid bin Bargas. Britania lebih suka Hamad bin Muhammad menjadi sultan karena lebih berpihak pada kepentingan Britania Raya.
Pengeboman yang dilancarkan pukul 9.02 pagi menyebabkan istana terbakar dan merusak artilerinya. Manuver kecil terjadi di laut dan berhasil menenggelamkan satu pesiar kerajaan dan dua kapal kecil Zanzibar. Bendera di istana ditembak jatuh dan kebakaran padam pada pukul 9.40 pagi.